Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka. Jadi sekarang gue mau nge-review sebuah film yang melabeli genre film mereka itu drama, romance, thriller gitu. Yang tayang di Disney Plus Hotstar dan dibintangi oleh sepasang couple ghost idola para remaja masa kini. Judul filmnya adalah Till Death Do Us Part. Vanessa ini. Saya mau membunuh laki-laki ini. Disutradarain oleh Anggi Umbara. Lalu untuk jajaran cast-nya ada di sini Siva Haju memerankan sebagai Vanessa. Lalu ada ini cowoknya sendiri Rizky Nasar sebagai Rama, dan juga dibintangi oleh para komika-komika di sini ya yang udah terkenal di Indonesia gitu. Ada Arif Didu, ada si Anyun, ada David Nurbianto, ada Epi Security. Jadi pertama kali gue lihat trailer film itu kayak menarik nih, kayaknya tontonan beda, nggak kayak drama-drama remaja pada umumnya gitu. Menceritakan tentang seorang cewek yang dia seorang artis yang lagi hits banget, si Vanessa ini. Lalu dia jenuh dengan kehidupannya, segala keglamorannya, kehidupan yang serba di-expose. Dan akhirnya dia pacaran sama seorang wartawan majalah tanaman bernama Rama. Dan scene dibuka ketika si Vanessa ini datang ke kantor si Rama, menodongkan pistol kepada Rama, menuduh bahwa cowok itu si Rama ini telah menyakiti hatinya, membuat luka sehingga akhirnya dia sakit hati dan ingin ngebunuh Rama. Nah, pada saat yang bersamaan si Ramanya ini ngerasa dia nggak pernah kenal sama Vanessa, boro-boro jadian, kenal juga enggak. Jadi memang situasinya di awal tuh dibuat sangat bikin penasaran, bingung gitu sebenarnya apa yang terjadi nih gitu. Apakah si Vanessa-nya ini halu-halu atau si Ramanya yang halu-halu atau douchebag gitu, dia diam-diam pura-pura lupa sama nih cewek. Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasi supaya gue selalu semangat bikin video dan mendukung channel gue ini yang supaya terus berkembang. Oke, kita langsung masuk aja ke pros and cons film ini. Dari hal yang gue sukain dulu, sebenarnya film ini tuh dia ceritanya sebenarnya bagi gue unik, beda gitu, menarik gitu, tidak seperti drama pada umumnya. Juga kayak unpredictable, nggak ketebak, ada twist di dalamnya, bikin penasaran nih sebenarnya apa sih cerita tentang apa sih, ini kenapa sih dia kayak si Vanessa ini kenapa, si cowoknya ini kenapa, apa yang terjadi. Dan untuk acting para pemainnya gue sih salut ya sini sama Siva Haju ya, Rizky juga oke, terutama Siva sih di sini. Memang di sini kalau sebelumnya kita nonton di Kisah Untuk Diri kan dia lawak banget di situ, konyol. Di sini dia bener-bener depresif gitu, mungkin kayak 60% di film ini dia kebanyakan nangis mulu Siva ini gitu. Nangis, jadi acting gila gitu, stres. Chemistry antara Siva Haju sama Rizky Nasar udah diragukan ya, berhubung mereka ya sepatah kekasih juga. Cuma di sini ya ada kemunculan para komika di sini yang lumayan komik relief gitu ya, di tengah kebingungan nih sebenarnya kenapa segala macamnya ya, ada sisi humornya dikit. Dan untuk cons alias yang gue kurang suka dari film ini, yang gue perhatiin sih kayaknya film ini kan berbudget rendah ya, mungkin gitu, budget minim karena settingnya sendiri tuh minim banget, cuman kayak mungkin 60%-nya tuh di kantor gitu, di kantornya si Rama. Terus ada di rumahnya Siva, di rumahnya Rama, di rumah orang tuanya Rama ini kampung gitu. Udah gitu, jadi nggak ada yang explore gimana gitu tempatnya. Yang gue heran, film ini melabeli filmnya tuh genrenya romance, drama, romance, thriller. Tapi menurut gue di sini sama sekali nggak berasa thrillernya tuh di mana gitu. Tegangnya enggak sih bagi gue, mencekam juga enggak gitu. Cuma cukup bikin penasaran aja, tapi nggak terasa, nggak dapet thrillernya. Sayang banget di sini sebenarnya komikanya potensial sekali, tapi komedinya nggak dapet. Komedinya tipis banget sih, sayang gitu ya. Untuk naskah para komikanya kurang maksimal aja sih. Di sini ada Ferdy Sulaiman di sini kan dia sebagai kepala polisi yang menurut gue dia juga karakter over the top, dialognya cringe banget, lucunya juga nggak dapet gitu. Dan bagi gue ngerasa ini kayak sebab akibatnya tuh kayak kurang jelas, konklusinya juga ya kayak yang gimana kok begitu. Jadi kayak rulesnya kenapa mengambil konklusi seperti itu, kenapa bisa kayak gitu nggak jelas. Satu hal lagi yang bikin gue ngerasa keganggu sama film ini adalah scoring musiknya yang menurut gue too much. Ini kebanyakan, baik lo nonton film, seingat gue dari pertama sampai akhir tuh bener-bener
ada musiknya terus gitu, ada lagi adegan apa terus musiknya kayak mungkin agak-agak romantis, bagian lagi tegang ceritanya dibikin musiknya tuh pokoknya nggak berhenti sama sekali, nonstop gitu. Jadi kayak gue berasa nonton nih film atau video klip. Jadi bukannya kayak membangun ketegangan atau kerilan film ini jadi nggak nyaman aja karena kebanyakan musik. Oke, jadi sekarang gue masuk ke memorable scene dan belakang ini akan spoiler talk ya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton dan nggak mau kena spoiler, stop sampai sini. Tapi kalau lo nggak masalah kena spoiler, nggak apa-apa, lanjutin video ini aja ya. Bagi gue adegan yang memorable itu cuma satu, itu yang bikin gue ketawa ngakak pecah sih, pas lagi si David Nurbianto gitu, pas lagi si Ramanya ini baru tembak sama Vanessa, dia bilang, Rama, lo yakin lo mau mati sekarang? Gak kasihan ya sama tanaman lo, ntar tinggal lama lo jadi anak yatim. Dan ini gue masuk lagi ke spoiler talk ya, kita mungkin bisa ngobrol diskusi bareng tentang film ini. Jadi kalau menurut gue sebenarnya film ini tuh kan kayak ada unsur-unsur time travelnya gitu ya, ada fantasinya. Tapi bagi gue nggak berasa nggak work it sih, nggak berhasil gitu. Andaikan di film fokus aja di trailer yang bener-bener misalnya entah si Sivanya yang halu-halu gitu, misalnya dia skizofrenia atau dia psikopat atau dia bipolar, atau si cowoknya gitu yang kita kira dia emang perfect banget ya, si Aryanya ini ternyata emang dia yang gila misalnya, itu kayak lebih menarik sih daripada akhirnya harus dengan fantasi dan time travel. Sekarang gue masih menebak-nebak alasan si Vanessa pengen nembak Arya tuh apa gitu. Apakah karena dia udah gila sih, mungkin gue tangkap dia tuh udah udah kan udah lagi jatuh cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, udah mau nikah, tiba-tiba cowoknya mati gitu. Jadi dia ngerasa ini cowok takkan hatinya belum nikah tapi udah mati, mendingan gue tembak mati duluan sebelum dia tembak gitu. Maksudnya apa gimana? Mungkin teman-teman ada yang bisa kasih jawaban ke gue kenapa dia akhirnya pengen bunuh Arya. Karena dia bilangnya thriller gitu, andaikan memang beneran ada yang ditembak mati darah, nah itu kayak lebih dapet daripada endingnya pas mau ditembak malah peluk-pelukan ya kan. Jadi apakah dia melabeli filmnya thriller itu apa cuman gara-gara ada banyak adegan, bahkan kayak 50% lebih ya film itu dihabiskan dengan scene si Vanessa-nya nudung pistol ke Arin sambil nangis-nangis sampai teriak-teriak gitu, gara-gara itu kan disebut thriller. Dan itu merasa melelahkan ya, meskipun banyak, ini kan alurnya memang maju mundur banyak, kayak udah setting sekarang tiba-tiba mundur cerita ke masa lalu 2 tahun sebelumnya saat mereka kenalan, saat mereka di awal-awal jadian sebagai macamnya. Cuman mostly ya melelahkan sih nonton si Vanessa. Memang sini filmnya depresif ya, nangis-nangis, teriak-teriak segala macam. Ya, untuk skor film ini gue kasih 5,5/10 gitu. Jadi ini memang gue apresiasi untuk actingnya Siva, gue apresiasi sama adegan kocak David Nurbianto yang bikin pecah ya. Gue rasa film ini tuh kayak fan service aja para penggemarnya Siva Haju sama Rizky Nasar yang senang banget, pasti excited banget ngelihat pasangan ini main di film yang sama gitu. Dan sebenarnya idenya menarik, gue apresiasi idenya untuk membuat sesuatu yang beda gitu, tapi sayang eksekusinya tuh mengecewakan. Jadi setelah gue nonton film ini kayak kesel gitu. Untungnya film ini hanya tayang di OTT, di streaming di Disney Plus. Gue gak kebayang kalau film ini tayang di bioskop tuh seperti apa. Ya pada akhirnya review gue kali ini gak akan menyenangkan hati semua orang. Mungkin ada yang sependapat sama gue, ada yang gak sependapat. Gak apa-apa, mungkin punya komentar lain tentang film ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.